Sedangkan konsep yang Anda bangun secara teoritis itu sudah bertentangan. Kalau ukurnya kebenaran diukur dengan logikanya yang bagaimana? Mau menggunakan korespondensi atau menggunakan korelasi? Saya tanya dulu. Atau konsistensinya di mana? Anda mengukur sebuah logika itu. Sudah dari tadi sih sudah menggunakan kecacatan dalam pola berpikir Anda. Ya. Saya tanya ya. Sudah gini aja, ya. Dari tadi saya mau ngomong. Enggak gini. Anda belajar, Anda belajar logika dulu. Ya. Definisi logika itu apa? Baru naik diskusi dengan saya. Memang teori kebenaran Anda belajar. apa yang mau gunakan? Semuanya kebenaran mau berlogika di mana? Logika apa mau kupakai? Logika itu adalah cara untuk meneruskan suatu pemikiran yang benar. Anda menggunakan yang salah. Teori apa yang menggunakan? Korespondensi. Gini. Sesuaikah Anda pernyataan Anda dengan kebenaran itu diukur dengan apa? Gini. Di sini saya nih. Korespondensi itu apa? Sekarang saya tanya. Sosok mau beri cepat. Sekarang saya tanya. Korespondensi itu apa? Kira tidak paham apa? Korespondensi itu apa? Masalahnya putus-putus suara ini habis. Jadi silakan yang lain. Bang Jem, lanjut. Jadi gini, Pak. Males saya meladeni manipulator logika kayak gini. Males saya. Karena logika itu merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal pada penalaran. Nah, makanya saya jelasin. Ini karena kamu botol, makanya. Kok jadi nyerang pribadi sih? Aku jelasin ya. Kalau kamu bicara kebenaran, kamu mau bicara soal filsafat ada 4 kategori. Jangan kurang ajar. Jadi kamu selesaikan dulu di akal, baru masuk ke dogma kamu. Kalau nggak selesai di akal, jangan masuk ke dogma. Itu yang benar, bro. Jadi gini. Penipu ini, malas. Gini. Kalau kamu bilang kebenaran korespondensi, ya itu berlandaskan pada empirisisme, ya. Ada kebenaran koherensi, ada kebenaran pragmatis, ada kebenaran eksistensialis. Nah, kebenaran eksistensialis ini kebenaran yang diyakini. Kalau lu nggak tahu, lu jangan ngomong. Ini James ini botol juga ngomong dari tadi ngomong tapi pakai aja satu yang kamu yakini, konsep kamu, logika apa? Jelaskan mana logika apa yang kamu pakai? Udah. Ini kamu. Udah. Ini teman saya di bawah udah bilang. Enggak, coba kamu pakai logika apa yang kamu pakai? Konsep logika apa? Logika paradok. Ayo kita bahas. Udah saya ngalah lah ya sama orang yang baru belajar, jadi saya izin turun. Bang Giringan. Ya. Izin Bang Giringan sebentar. Saya izin turun ya. Saya izin turun ya. Karena enggak. Anda enggak paham. Percuma saya panjang lebar dengan saudara pun, saudara tadi enggak menjelaskan apa-apa. Iya, sudah. Oke, kami paham yang Anda jelaskan. Sekarang kami bertanya kan boleh. Namar kabur. Ya. Lanjut, biar kita yang bahas. Karena kesombongannya itu, dia merasa sosok paling filsafat, paling logika. Padahal kalau Superboy masih ada nggak sih di sini? Nggak ada ya. Kalau ada Superboy di sini, iya tahu Superboy itu ateis. Kalau dia masih ada di sini, habis itu orang si Giringan itu. Adulah itu filsafat. Sama dia itu dimakan itu. Iya. Dimakan. Tadi aku mau tanya dia itu Bang, masalah ini logika itu tanpa dalil sesat apa tidak? Sesat lah. Itu yang bisa membatalkan argumennya. Kalau seandainya Bung Edi tanya atau Bang Al tanya saya, atau taruhlah misalkan saya ini terlahir oten, saya akan jawab ya sesat lah, logika tanpa dalil yang sesat gitu loh. Nah itulah logika apa yang mau dipakai tanpa dalil, berarti hawa nafsu yang mainkan. Nafsu, asumsi, pemikiran sana sini bercampur aduk. Karena kan dia begini loh. Pertama ya setelah panca indera itu kan dikuatkan dengan logika, karena indera tidak sempurna. Hewan juga punya indera, tapi hewan tidak bisa menjelaskan rumus aljabar kan begitu. Maka indera nggak bisa dipakai. Oke, kita naik satu level lagi, yaitu akal. Akal itu hanya bisa menjangkau hal-hal yang bisa dia indera saja, yang bisa dia nalar. Nah, di luar itu maka akal tidak mampu. Nah, otomatis membutuhkan wahyu. Nah, pada konsep wahyu pasti gagal apa yang dia bawa itu, karena bertentangan. Di wahyu dikatakan Tuhan bukan manusia, Tuhan maha sempurna, Tuhan tidak berubah. Apa yang mau dia bawa? Ya itu loh yang dia pakai, itu adalah filsafat sifatnya mistik. Ya seperti apa? Ambigu, seperti Tuhan itu firman dan segala macam. Itu cocokologi jatuhnya, dogma jatuhnya, bukan filsafat. Oh, intinya benar yang tadi saya bilang, Bang Al, manipulator itu tuh. Nah, betul.
Dia mau ngeyel nggak bisa. memanipulasi dia tuh. Dia mau ngeyel, mau apa-apa, nggak bisa juga gitu loh. Coba kalau seandainya ada Superboy masih on TikTok nggak ya? Yang anak Senopati itu. Kalau masih on TikTok, saya bawa dia ke tempatnya Superboy, abis dia tuh. Toh masih ada apa enggak tuh dia tuh? Superboy di TikTok itu. Saya kasih contoh ya. Tuhan itu maha sempurna. Tadi seperti yang kita bahas tadi kan. Jadi secara tidak mungkin dia membatalkan kesempurnaannya. Ketika Tuhan menjelma menjadi manusia atau makhluk, berarti dia membatalkan kesempurnaannya. Itu kan logika cacat namanya. Jadi tidak mungkin Tuhan menjadi manusia. Kenapa? Karena dalam manusia itu ada kotoran. Otomatis manusia Tuhan nggak maha suci lagi jadinya. Batal lagi. Itu logika dia. Jadi dari hal-hal tadi ya, itu semua sudah paradok. Sudah cacat, sudah batal. Makanya nggak bisa ditegakkan. Kayak menegakkan benang basah jadinya dia itu. Betul, kalau seandainya Oten tetap meyakini Tuhan itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau seandainya Oten tetap meyakini Tuhan itu menjelma jadi manusia, betul tadi ya kata Bang Al, batal sudah kesempurnaannya, batal sudah kemahakuasaannya itu, karena manusia itu kan nggak bisa apa-apa gitu loh. Manusia itu kan nggak bisa apa-apa, banyak kekurangannya, banyak ininya kalau tidak ada Tuhan gitu loh. Jadi Ya, dengan Tuhan menjelma jadi manusia ya sudah, berarti batal ya, cacat jadinya. Ya, makanya kenapa Tuhan itu diyakini menjelma jadi manusia. Kalau si Ibu user muka nggak jelas ini bilang nggak seperti itu, naiklah bantah pernyataan saya kalau berani. Nah, jadi secara otomatis tidak mungkin Tuhan menjadi manusia, itu tidak mungkin, karena akan membatalkan semua sifat-sifat ketuhanan dia, dan itu secara logika cacat, ya, tidak sejalan dengan kaidah ilmu. Ya sekarang gini aja, saya keluarkan pertanyaan maut aja dah. Ini dari saya selalu kutip dari mu'alifah Amerika, Dr. Fidelma O'Leary, ya kan? Ketika Yesus itu dia dianggap Tuhan, lantas kenapa dia menyembah Tuhan? Nah itu. Nah saya kalau ngomong pada datanya, rujukannya apa? Dalam pokoknya sembahlah satu Tuhan yang esa gitu loh. Dan juga di dalam Numbers atau bilangan 23 nomor 19 disebutkan Tuhan itu bukanlah manusia. Itu setara dengan apa yang dikatakan dalam Quran, laisa kamitslihi syai'un, bahwa Tuhan tidak dapat diserupakan dengan apapun gitu loh, apalagi mengambil rupa manusia gitu. Ya kalau dianggap lucu ya naiklah sini Oten bantah pernyataannya, jangan cuman ketik gitu, kan lucu gitu loh. Lucu sekali Oten ini. Kalau imani dengan ya oke. Kalau imani tapi iman buta ya mati aja gitu. Tak ada Allah seperti Yesus. Udah lucu sih. Maka tadi kan simpel tadi tuh ya. Jangankan Tuhan ya, malaikat saja ketika ditawari makanan menolak, nggak mau makan. Lah ini kok Tuhan makan? Dari mana logikanya kan? Apa kepentingan Tuhan dengan makanan? Malaikat aja nggak butuh makanan. Yang lebih lucu lagi, Tuhan sama kayak kita. Tuhan kerja, Tuhan sekolah, Tuhan BAB, Tuhan BAK, kemudian Tuhan sekolah seberapa tahun itu, lupa saya ada di datanya itu. Lalu kemudian Tuhan dibunuh sama orang-orang. Tuhan dibunuh sama ratusan orang. Lalu mati digantung di tiang kayu. Aduh, katanya menikah juga dengan siapa? Maria Magdalena. Nah loh. Lalu mati digantung di tiang kayu. Itu baru poligami lagi. Tuh poligami pula. Waduh. Lucu ya. Ya Tuhan jadi apa kok? Ada Tuhan kayak gitu. Sementara Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala disebutkan qiyamuhu binafsih, ya kan? Dia berdiri, dia sudah ada dari dulu. Dan mukhalafatul lil hawadits. Dia berdiri sendiri. Gitu loh.
Tapi Yesus Tuhan yang mati bisa bangkit. Lucu nih orang si Henry ini. Mati bisa bangkit. Mati ya mati aja. Gitu loh. Kalau bangkit pun siapa yang membangkitkan? Ada saksinya. Iya dah. Ada saksinya yang melihat kebangkitan itu. Kalau ada siapa? Gitu. Kok masa Di bawah lucu itu. iya, memang lucu gitu loh. Allah itu, makanya saya heran juga dari mana ada yang mengatakan Allah keribu, Allah punya tangan dan sebagainya gitu, ya kan? Allah itu kan tidak dapat diserupakan dengan apapun. Itu sesat, jelas sesat. Nah, oten-oten ini percaya dengan pernyataan sesat. Aduh, ya ampun. Ada di ayat, tolong cariin dong di Bible atau Gospel, ayat apa yang dimana oten macam Henry ini mengutuk Tuhannya disamakan dengan gunung batu. Saya lupa. Ada kawan saya Bang Oji yang inget, yang Tuhan disamakan dengan gunung batu atau bukit batu gitu loh. Saya lupa ayatnya. Yang jelas ada itu. Jadi saya pernah dengar itu kata salah satu scholar mereka, yang terjadi sama Kristen itu, mereka salah dalam menafsirkan ayat-ayatnya itu. Jadi dari bahasa Yunani itu ditafsirkan secara keliru, akhirnya ya itulah salah pemahamannya. Dan kemudian memaksakan bisa melihat Tuhan, mewujudkan Tuhan. Keinginan untuk mewujudkan Tuhan itu memaksa mereka untuk menuhankan Yesus atau Nabi Isa. Itulah yang akhirnya mereka tersesat di situ. Betul, betul. Apa Bang tadi mau tanya apa? Bilang Tuhan batu. Itu ya itu tuh. Coba cari dong. 18:2 itu, Mazmur 18 itu. Oh, Psalm 18:2. Oh, nah itu tuh. Apa itu bunyi ayatnya gimana tuh? Oh iya, Allah itu adalah bukit batuku. Itu kah? Pertahananku dan pembebasanku. Dialah Tuhanku, gunung batuku. Padanya berlindung. Ada tuh juga itu di mana ya, saya lupa itu di itu yang rumah Allahku itu. Butuh penjuru yang berdiri dalam gunung batuku, tempat tinggalku, yaitu kah? Mau itu? Ada juga itu Bang. Sip. Makasih. Banyak sekali. Mana yang mau diambil? Banyak itu masalah batu-batu. Ya itulah, ya itu yang semuanya lah. Biar membantah si Henry itu dengan mengatakan penyembah batu. Nah itu si mau yang di dalam gua, mau di dalam gua. Banyak juga itu yang berdiam dalam gua. Aduh, tuh Tuhannya tuh Oten sendiri menghujat Tuhan yang disembah junjungannya disamakan dengan gunung batu penjuru. Gimana sih? Masa menghujat kami penyembah batu? Ya ada juga batu yang dibuang tukang bangunan itu, Yesusnya itu. Oh alah. Banyak Bang, makanya kalau berbicara tentang gunung batu itu banyak itu batu-batu itu. Nah iya, makanya ini oten-oten ini lucu. Ngatain kita penyembah batu, tapi mereka sendiri ngatain Tuhannya dengan gunung batu. Waduh, mana tadi si Henry tadi? Aduh, lari dia tuh. Makanya mikir dulu sebelum ngomong, mikir dulu sebelum ngoceh, buka dulu datanya, bodoh. Itu, aduh. Coba yang pintar naik ya, orang yang pintar lah naik. Kalau tidak mau bertanya, tidak mau kita ditanya, yang bertanya. silakan bertanyalah. Silakan bertanya, kita jawab semampu kita. Gitu loh. Jadi begitu Ten, jangan sibuk ngata-ngatain. Oh iya, masih. Di KPR berapa ya? 41 ya? Ya Yesus 11. batu penjuru. Nah lo Yang junjungannya aja dikatain batu penjuru. Gimana sih Oten? Jadi siapa sebenarnya yang menghujat itu? 41, 11, Iya. 12 itu. Oke, ya. Jadi Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, itu jelas itu. Yaitu batu sendiri. Nah lo. Yesusnya bukan, apalagi itu. Jelas kalimatnya. Jelas banget. Di KPR. Nah lo.
Nah lo, Di Matius gimana? 21 42 itu, di Matius itu. Di Matius itu Bang, di Matius 21 42 sampai 46 itu kata Yesus kepada mereka, belum pernahlah kamu baca kitab suci yang bunyikan, batu yang dibuang oleh tukang bangunan dan telah menjadi penjuru. Itu lain lagi tuh. Nah lo, Jadi gimana? banyak kalau soal batu-batu, Banyak tinggal pilih ya? yang mana. Semuanya, makasih banyak Ucup. Kisah Ah, para lo. Rasul 4:11. Matius 21 itu tukang bangunan Kalau kedua. sudah Bang Kucang Onyet jelaskan lagi, nanti Oten bilang itu perumpamaan Bang, bahasa alegori Bang. Jadi saya kejar lah, yang bukan perumpamaan apa? Mau di Mazmur kah? Di Mazmur banyak, di Yesaya Iya. ada juga itu. Satu yang Halo? dibuang tukang bangunan. Itu di Ini Mazmur dot desa ini Muslim apa 18, Oten ini? Ntar dulu. 28 itu. Dot desa ini Muslim apa Oten ini? Angkat dulu pesernya Aduh. Kalau ada urusan intern ya mute dulu lah. Islam Bang. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, makanya kita lagi membantah ini narasi kami-kami yang muslim ini seringkali dihujatnya sama Oten tuh penyembah batu. Nah, dari apa yang dibahaskan oleh Kucang Onyot itu tadi, ya itu sudah bantah. Jadi jelas sekarang siapa yang ngatain Tuhannya batu. Sekarang siapa yang menghujat itu? Ada foto lagi. Jadi begitu. Lucu Itu Oten-Oten kitabnya ini. sendiri kok yang bilang itu. Kitabnya Ya, sendiri. kitabnya sendiri. Ya kitabnya bukan jangan kitab lah, buku. Kitab kan hak milik Iya kita umat Islam. Kan mereka bilangnya kita Bang. Ya kasihan lah, biar sedikit lah. Iyalah. Ya tapi Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Itu apa maksudnya itu? dah lo. Ya. Batu yang dibuang tukang bangunan di Mazmur 118. Banyak itu. Aduh, Oten. Makanya Ten. Apa yang sudah junjunganmu ajarkan, ikutin aja. Jangan kamu ikutin ajaran Nabi palsu Paul. Aduh. Pak ajaran Paul diikutin, ngaku-ngakunya ngikut Ini Yesus. Bang James, ini di bawah banyak Oten. Aku jamak-jamaknya pada nolak semua. Ya, Tidak mau. Gak Bahkan berani saya lah, bertanya Moy. tentang kalau Tuhannya batu. Gak berani lah, Moy. Gak Itu berani. siapa batu? Ya makanya buku gitu loh. Makanya buku Ini dibilangnya. Oten, ada 2 kursi kosong nih, naik lah Oten. No si Able no naiklah. No si Able Ayo no Oten yang mau naiklah. naik, ada 2 kursi kosong. Oten. Oten buat Oten. Ya makanya Oten itu mikir dulu lah. Kalau sebelum ngoceh tuh mikir dulu. Buka dulu bukunya. Buka buku open book gitu loh. Buku apa Pak James? Apa Buku yang Biblos dibilang itu? Ditampol sama dengan buku kitab gospel. Gitu. Apa yang dibilang itu tampolannya kitabnya sendiri, bukan kita. Jangan kitab lah, buku aja bilangnya, buku gitu lah. No, Bukunya sendiri yang napal mereka. oh ya kan. Ya buku Ditampol Bible, dengan buku Bible, dongengnya sendiri. buku dongeng. Nah itu dia. Ya. Aduh. Pak Jones aja udah nggak berani masuk ke roomnya Abang. Naik. Itu ada Bang Erik. Jawabkan ini. Hah? Kenapa? Takut sama Bang Bagaimana Tuhannya Galatia 13? Coba Galatia 13 tuh. Oh, Galatia 3:13. Tuhannya itu terkutuk, tergantung di tiang kayu. Iya. Terkutuklah orang yang digantung di tiang Sendiri kayu. mereka kutuk, waduh. Lah iya kan memang pengkutuk kan, Oten itu bakatnya pengkutuk. Aduh, ya ampun. Ten, makanya buka buku Ten, buka buku Aduh. buku Bible sama buku gospelnya dibuka dulu. Aduh, Oten. Wah, ada Tuhan yang terkutuk. Mana ada kuat Tuhan yang terkutuk? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Itu bunyi lengkapnya. Dengan menjadi kutuk bagi kita. Sebab
ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini kayu sekarang ya berubah. Terkutuklah orang yang tergantung di tiang salib. Ini jelas kok. Yesusnya dikutuk. Nah, Tuhan aja bisa mati loh. Tuhan aja bisa mati terus dikubur. Habis itu jenazahnya nggak tahu hilang kemana tuh. Kemana jenazahnya tuh? Dimaling kah? Apa dijadikan jimat kah? Atau digunakan praktek perdukunan kah? Mana Jimat tuh sama jenazah? praktek perdukunan. Wow. Waduh, apa jangan-jangan ini kali? Apa jenazahnya dimutilasi kali? Biar dimakan, dimakan daging. Aduh, gimana Ayo, mau kami dialog satu. Manek? Kalau otennya gak ada yang naik, gimana? Takut. Gimana? Iya sih, orang nih, maaf izin bentar ya, semua diam dulu ya. Gimana nggak monolog kalau kita nih baik-baik ngajakin Oten naik dialog, tapi mereka yang nggak mau. Gimana kita nggak bermonolog? Itu aja, coba mikir. Oh, padahal di sini kita nih udah menjamu baik-baik, ya kan? Ngomongnya baik-baik. Tapi kalau mereka menghujat, mereka main kasar, kita pun nggak kalah. Tapi selama mereka baik, kita jamu mereka juga dengan baik. Diajakin naik kita diskusi, kita ngobrol, kita tukar pandangan, etc gitu. Coba kalau kami yang masuk ke room Oten, baru ngomong sekian detik udah di mute, diusir, dibuang kita ke tong sampah. Sudah banyak itu, saya ngalamin sendiri. Nih Oten Di naik satu nih room Oten. Oten. Nih ada Oten naik. Ya. Halo, selamat siang Bang. Masih pagi Om. Oh iya, pagi menjelang siang. Masih pagi lah, jam 12 mah belum siang. Di mana Oke. kok udah siang? Di bumi Kak. Oh di bumi. Oh, Iya. pikir sekitaran matahari. Bumi dekat dengan matahari. Pertama kan Angel ini udah nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Nah, tapi Yesus itu manusia. Nah, pertanyaan saya kan, iya waktu di dunia, iya saya ikuti. Manusia ini waktu di dunia kan dikorbankan, dicurahkan darahnya, dibunuh, ditumbak perutnya, dipaku tangannya di kayu salib, mengalami siksaan. Nah, manusia ini kan tujuannya apa itu? Oke, tujuannya adalah untuk menebus sosok manusia yang fana dengan mengorbankan hidupnya yang paling berharga. Kita adalah manusia yang fana di mata Tuhan. Sebuah gagasan yang sepenuhnya melawan kecenderungan manusia untuk mendapatkan keselamatan, bro. Ya. Terus kenapa mengorbankan manusia? Anda baca nggak di kitab Anda, bukan kitab kau sih, tapi di clipping aja di kitabmu, gini, ada di Amsal 6, nah gini ya, saya baca ya, di Amsal 6, di Amsal 6 nomor 16 di situ dikatakan, di antara kekejian bagi Tuhan adalah mencurahkan, membunuh manusia yang tidak bersalah. Iya. Nah, sekarang saya tanya, Yesus itu manusia bersalah atau tidak bersalah? Tidak ada bersalah. Nah, berarti kata Tuhannya Yesus itu dosa besar, itu kekejian bagi Tuhan. Aslinya kekejian Tuhan yang mana dosa yang besar? Pilatus sudah mengatakan dia nggak ada berdosa. Makanya makanya karena Yesus tidak berdosa untuk menjadi kurban, ya hanya Allah yang dapat menebus, dan dia melakukannya bagi kita Ibrahim. Lagi-lagi umat Muslim tidak mengetahui pemberian Allah, sekalipun hal itu dinyatakan pula mereka di Quran loh. Dengerin. Kamu tidak memahami bahwa pengorbanan yang sangat penting itu merujuk pada Isa, bro. Ya, membunuh manusia tidak bersalah
Membunuh Quran, manusia di tidak Quran, bersalah. di Quran, kata fada itu Dengerin apa? dulu. Apa fada? Membunuh manusia tidak Quran. bersalah adalah Quran. kekejian bagi Tuhan. Anda percaya atau tidak? Apa arti fada? Fada apa? Hah? Membunuh manusia tidak bersalah. Apa arti fada di Quranmu? Nah, itu diganti itu. Diganti. Membunuh manusia Astaga. tidak bersalah. Membunuh manusia apa arti tidak fada? bersalah. Fada. Lah itu kan diganti dari Nabi Ismail diganti menjadi gibas, domba yang besar. Iya, dia lah itu. Isa Al-Masih. Gimana sih? Lah kan, maksudnya Isa Al-Masih domba. Kamu ini kok gimana sih? Itu istilah yang dipakai oleh Yohanes pengasih yang merujuk kepada Isa Al-Masih. dengerin saya sampaikan, dengerin. Nih saya sebutkan ya. Aduh, kamu itu bisa tertib nggak sih diskusinya? Nih saya sampaikan nih ya. Saya pakai data nih. Kamu percaya nggak dengan kitab ini? Enggak bisa, Lip. Enggak, dengerin nih. Nih ya. Dengerin. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bukan melalui 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata yang sombong, lidah dusta. Aduh, ini noise Pak Ferry ya. Nah, ini ya. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Saya tanya sama Anda, Yesus bersalah atau tidak? Tidak bersalah. Orang Yahudi yang menumpahkan darahnya. Kok orang Yahudi apa Romawi? Yahudi yang menghukum. Ya, oh, Yahudi. Iyalah. Jadi salib itu hukum Yahudi. Oke, kita baca, kita buka pengertian di Yohanes Ya udah, jangan dibawa kemana-mana, kembali ke sini. Kita buka Di sini dikatakan kekejian bagi Tuhan. Dengerin. Assalamualaikum. Nih. Waalaikumsalam. Nih. Iya, makanya jangan ajak saya kemana-mana ngobrol itu, berunut dong, ya. Di sini adalah di antara kekejian bagi Tuhan itu adalah tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, berarti gini, Angel dengerin. Angel. Manusia yang tidak bersalah itu dibunuh, berarti itu dosa besar pelaku pembunuhannya, betul? Ya, hukum Musa bagi mereka kan ya dosa besar itu. Gimana? Lah iya, dosa besar. Maka orang yang berzina harus dihukum mati. Ya kan orang Yahudi yang berdosa. Dia membunuh orang yang tidak bersalah. Yang tidak bersalah. Nah, berarti kalau gitu berarti Yesus semestinya tidak dibunuh. Karena ya kan? Yang dinantikan orang Yahudi yang seharusnya Mesias yang lahirnya, yang datangnya seperti yang kayak raja, tetapi yang Mesias sebenarnya yang lahir di pagungan. Repot kali narasinya. Bang, tadi sudah ada ayatnya. Kekejian bagi Tuhan itu adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, Anda yakini bahwa Yesus itu tidak bersalah, dan berarti Yesus itu semestinya tidak mati dibunuh, betul tidak? Yesus itu tidak bersalah. Itu sudah. Kamu makanya, Le. Kamu yang noise siapa ya? Dari sejarahnya. Siapa noise? Dari sejarah mungkin pertama pakai itu. Coba di-mute dulu boleh? Mulai dari Adam ya, Nuh, Ibrahim, Musa. Apa makna dengan ya Allah, pertanyaannya kemana? Kamu nggak ngerti loh. Biar mengerti. Ya, pertanyaan saya sederhana. Yesus kan tidak bersalah. Oke. Dan manusia yang tidak bersalah ini ketika dibunuh adalah pelakunya adalah kekejian bagi Tuhan yang dibenci oleh Tuhan. Berarti yang membunuh Yesus adalah yang dibenci oleh Tuhan, betul kan? Iya. Nah, kalau gitu berarti semestinya Yesus itu tidak dibunuh.
Itu kan menurutmu. Lihat, waktu manusia. Anda sepakat kalau Yesus dibunuh? Saya tanya kalau gitu, saya tanya. Anda sepakat kalau Yesus dibunuh? Enggak, saya tanya, kamu sepakat kalau Yesus dibunuh? Ya, lah, makanya saya tanya pikiranmu, dengerin. Pemikiranmu itu loh. Loh, saya tanya pikiranmu itu gimana? Kamu sepakat kalau Yesus dibunuh? Saya tanya pikiranmu, yang ada di pikiranmu, saya tanya kamu tuangkan di sini. Kamu sepakat kalau Yesus dibunuh? Iya, Yesus dibunuh. Kamu sepakat? Nah, berarti kamu itu dibenci Tuhan. Maksudnya? Ayo. Lah, tadi kan saya sudah bacakan ayatnya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, gimana, Lip? Hah? tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Memang aku ada menumpahkan darah dengan tanganku ini. Itu. Lah, kenapa kamu setuju dengan pelaku pembunuhan Yesus? Otakmu coba dulu di apa? Saya tanya, kenapa kamu setuju dengan orang yang membunuh Yesus? Iya, iyalah, yang membunuh itu kan orang Yahudi. Makanya ya, dia. kenapa kamu setuju? Kenapa kamu setuju? Sejarahnya kan ada di Alkitab. Kenapa kamu setuju? Hah? Karena tanpa ada pertumpahan darah, dosa manusia akan semakin menumpuk, Alif. Dan Nggak ada kitab Tuhannya Anda, Oten. Kalau nggak mati Yesus nggak ada Tuhannya Oten. Lanjut. kitab Anda mengatakan membunuh, menumpahkan darah manusia tidak bersalah itu dibenci Tuhan. Aman. Wadah. Lah, itu kitabmu kok. Tafsirkan begitu ya. Hah? Lah, itu kitabmu bukan tafsir. Jadi membunuh Kamu itu baca. seperti apa, Lip? Membunuh itu seperti apa? Membunuh orang yang tidak bersalah. Membunuhnya Contohnya seperti Yesus apa? lah. Contohnya Yesus. Apa? Membunuh orang-orangnya gimana? Lah, itu Yesus ditumpahkan darahnya. Apakah cuma hanya kau kasihkan ayat itu, kamu menanyakan aku bahwasanya aku membunuh? Hah? Kamu sepakat dengan pelaku kekejian yang membunuh Yesus. Ya iyalah. Ya, itu sama saja kamu sedang membantah isi ayat kitabmu. Maksudnya gimana sih mentafsir? Oke. Kamu baca gini. Coba kamu punya Bible di situ. Di situ kamu punya Bible, dengerin. Di situ kamu punya Bible. Buka, dengerin. Buka. Maksudnya gimana sih? Kamu punya Bible, buka Amsal 6, 16 dan 17. Kamu baca. Apa bunyinya? Astagfirullahaladzim, dari tadi ngulang-ulang. Makanya kamu baca. Dari tadi saya udah ulang-ulang, kamu nggak denger. Bahasamu itu loh. Ini ngabisin suara aja nih orang dari tadi. Apa bunyinya? Kan saya sudah sampaikan di kitab Anda. Nih, ini kitabmu atau bukan nih? Amsal 6 dari 16 bunyinya begini. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah atau membunuhnya itu dibenci oleh Tuhan. Betul atau tidak sesuai dengan ayat ini? Terus hubungannya dengan aku apa? Arti yang kau imani sebagai karya penyelamatan adalah yang dibenci oleh Tuhan karena pembunuhan. Iya. Nggak nyambung dari tadi nih orang. Kau nggak nyambung. Sok Giliran disentil dikit baru otaknya gerak. Dari tadi baca kitabnya berkali-kali nggak gerak-gerak. Gimana sih Pak Angel ini? Aduh, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Coba izin Ustaz Ali bentar. Izin Ustaz Ali bentar ya. Penyelamatan yang Silakan. kalian imani itu adalah sesuatu hal yang dibenci oleh Tuhan karena pembunuhan.
pembunuhan Yesus itu manusia yang tidak bersalah. Kalian imani sebagai karya penyelamatan. Padahal itu dibenci. Apakah aku ada membunuh? Aku tanya dulu. Unyil. Dengerin dulu Nyil. Itu. Nyil. Apakah aku ada membunuh? Kan di situ kan dikatakan yang paling keji yang enggak disukai oleh Tuhan. Nah, makanya kamu diperintahkan untuk memberitakan kematian junjunganmu. Tadi sudah kau baca. Iya. Ya itu harus diberitakan. Lah itu berarti kamu setuju kan dengan pembunuhan Yesus? Ya iyalah. Ya iyalah. Udah jelas setuju ya. Yesus dibunuh gini. Oh gimana sih ini? Apakah di Quranmu Isa Al-Masih wafat? Ayo. Lah ngapain ke Isa Al-Masih? Kamu sepakat, dengerin, kamu sepakat dengan pembunuhan Yesus. Sementara Tuhannya Yesus di Amsal 6 dengerin. Kalau orang ngomong Alif dia Angel diam, sorry Ustaz. Angel diam. Kamu sepakat dengan pelaku pembunuhan Yesus di kayu salib, padahal Yesus manusia tidak bersalah. Bahkan kamu diperintahkan untuk memberitakan kematiannya. Nah, sementara Tuhannya Yesus di perjanjian lama di kitab Amsal dikatakan membunuh, menumpahkan darah manusia tidak bersalah adalah yang dibenci oleh Tuhan. Berarti kamu ngambil posisi sebagai orang yang dibenci oleh Tuhan. Itu kalau kau bunuh orang, itu yang dibenci Tuhan Yesus. Lah itu Yesus orang atau bukan? Orang. Kalau Isa itu baru nabi, manusia biasa. Masih di sini Oten ini nggak ada yang itu. Kalau kau bilang nabi, baru kemarin ada teman ustadzmu bilang itu Isa nabi. Berarti manusia memang biasa. Nabi Isa nabi. Lah memang nabi. Emang Yesus bukan nabi? Kemarin aku di roomnya ini lah, itu. Memang Yesus bukan nabi. Memang Yesus bukan nabi. Loh, Yesus mengaku dirinya nabi. Dari mana dia bilang nabi? Lah, Yesus berkata, ya, nih, Markus 6 nomor 4. Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Itu berarti itu Nabi Abraham yang dimaksud. Ngabrul bener ini orang ini. Wow, nah ini nih bocah. Oke. Nah Anda baca ya, ini kok Oten ini kenapa sih nggak paham kitabnya loh, aneh. Nih caramu bocah menafsir kalimat-kalimat itu seperti anak TK. Oten botol karena Kristus ya gini. Ini Oten botol. Kamu yang menafsir Alkitab orang dengan cara kanak-kanak. Coba. Baca. Mari kita pahami. Semua baca tidak ada yang salah kok. Kamu aja yang persalahkan kalimat-kalimat. Baca ya udah kalau nggak dibaca kok. Tidak ada yang salah. Baca kitab pun kok. Baca. Bukankah khotbah ini sudah dijamah Tuhan, dipeluk apa ya? Lupa saya nggak tahu Kang Nandar. Nah ini di perikopnya Yesus ditolak di Nazaret. Yesus manusia biasa. Dengerin Pak. Di sini bunyinya Yesus ditolak di Nazaret. Makanya Isa takut mati kalau dia bisa hidup. Hei Pak dengerin Pak. Anda nanti ngomong boleh, tapi pakai data ya. Jangan di sini buang liur Pak. Di sini bukan tempatnya, dengerin Pak ya. Lah dengerin dulu, makanya gentil ngomongnya. Ada ajaran orang yang nggak ada. Siapa yang menyomot Pak? Saya bukan tukang cimit Pak. Bocah. Apa sih Bapak ini? Ini nggak bisa di mute Pak, dengerin Pak. Orangnya. Di sini bunyinya, ini kitab Anda. Bunyinya apa? Yesus ditolak di Nazaret. Kok Isa dipanggil? Diam. Udah nggak pakai data, nggak bisa diam dulu. Habis makan kalah. Di sini bunyinya
Di sini bunyinya ya Allah, ini orang gak ada akhlak bener dah. Sepak aja dia udah. Itu Oten kebiasaannya begitu. Oten biasanya begitu. Kalau udah nggak bisa jawab seperti ini. Selalu. Ya Allah, kok gini-gini amat ya? Dibacain Tahu kitabnya ini, sendiri bingung aja saya langsung ini. keserupan, heran. Kok keserupan gimana sih Natali? Temanmu di sebelah tadi itu loh habis makan kalajengking. Oh, habis makan bang apa kah? Yang haram kah? Banyak betul yang haram kau makan. Astagfirullahaladzim. Hah? Apa sih yang haram? Oh, aku ngerti Ustadz Alif. Yang tadi yang dibilang Bapak tadi aku ngerti. Tadi bilangnya ini kan, tap 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 tap. Nah, teman-teman tap tap layar di bawah gitu loh maksudnya. Aku bingung diskusi sama Kristen ini gimana lah. Pak Angel, Anda percaya kan Angel? Kalau tadi Anda kan percaya kalau Yesus itu nabi, bener nggak? Iya. Lah itu tadi kawan Anda itu Boyo disadarin gitu loh, jangan diem aja. Dia nggak percaya loh kalau Yesus nabi. Mana? Itu kan pembahasanmu sama dia. Udah ini ODGJ mendingan diturunin aja deh juga di ODGJ. Sepak aja ODGJ. Enggak dapat Pusing loh lama-lama diskusi. Enggak dapat juga soalnya dia nggak bisa apa-apa, nggak dapat edukasi. Ngabisin suara aja loh. Allahu Akbar walillahil hamd. Budak. Dibacain pura-pura budak, disuruh baca pura-pura buta, mending buang. Nggak ada lagi kah Oten yang telinganya bisa dipakai, matanya bisa dipakai gitu. Ya, yang tadi saya sampaikan itu, pertama Pak Angel sudah sepakat kalau Yesus nabi. Memang begitulah kata Yesus. Perikopnya Yesus ditolak di Nazaret. Nah, yang ditolak di Nazaret ini adalah Yesus. Makanya dia menggunakan bahasa seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Ini pengakuan Yesus. Yesus mengaku dirinya seorang nabi, diterima, dihormati di mana-mana, tapi atau kecuali di tempat asalnya sendiri. Tempat asalnya di mana? Di Nazaret. Perikopnya apa? Yesus ditolak di Nazaret. Masa istilah bahasa kayak gini aja kok ditolak? Terima kasih sudah bantu ngulangin omongan saya. Ya Oten itu ya tadinya cerdas, tapi kalau sudah naik berdiskusi dia buang kecerdasannya gitu loh. Pura-pura nggak paham yang diomongin, udah setengah mati orang disampaikan ini begini, dia pura-pura loh. Ini punyanya doubling kakak kayaknya di dari bawah Bang nih di Jaing mute. kayaknya. Punya kakak di bawah nih di mute dulu, doubling suaranya. Yang paling Kakak bawah. itu kak siapa? Sebutin dong Om. Jangan kayak Oten lah suka muter-muter. Ini di bawah paling kanan. Oh sudah di mute tuh. Bang Jiang ini apa Bang Jaing? Bang Jaing ini apa Bang Jaing? Bang Jaing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jaing. Oh. Muslim. Bangkai MD. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bangkai Muslim ya. Muslim. Bangkai. Mana yang Oten? Ini coba. Dedi Pung loh, ngajir, baru dimasukin ngajir. Kalau nama-nama gitu Muslim lah kalau Dedi. Kalau nama-nama nggak familiar itu ya baru. Enggak, Dedi Pung tadi Dedi Pung. Iya, kalau Dedi. Misalnya Biasa kalau Pung tuh Chinese Pung. Oh, Pung. Ada Pungnya. Kalau belum ada ini Masukkan dong. Kenapa Bang? Masukkan dan keluaran. Assalamualaikum Bang Moto, Ustadz Ali. Waalaikumsalam. Ada more saya ya Allah, maaf guru ya, more foto dari tadi saya nggak nengok. Santai Ustaz. Bapak Ustaz. Lanjut di sini bising. Lanjut ya. Silakan abangku. Ini Jatmik punya dia Kristen. Silakan Jatmiko.
Jat Miko Kristen kan? Iya, dia Kristen katanya. Aku Oten Apa ke yang bawah. ditanyakan? Oh, mau ditanya. Ya itu Apa lanjutkan. yang Kenapa? yang Tuhan mematikan. ditanyakan apa? Udah beritakan kematian Tuhan belum? Iya. Iya. Sudahkah Anda memberitakan kematian Tuhanmu hari ini gitu? Sudah. Oh, sudah. Ya Maksudnya udah dia kasih kita mati ucapkan orang gitu ya? ya kita ucapkan turut berbelasungkawa ya atas kematian Tuhannya. Semoga dia diterima di sisinya. Manusia harus ditebus dosanya dan manusia harus ditebus dosanya. Semoga yang Tuhanmu mengerti diterima di sisi Allah. dan manusia itu harus ditebus dosanya dan yang menebus itu adalah Tuhan Yesus. Manusia Ini Jawa ya Pak? Jawa ya? Jawa Pak ya? Suaranya kayak orang Jawa ya? Iya betul. Orang Jawa ya Pak ya? Itu namanya Lanjut. Pak Jatmiko. Jatmiko itu dari Jepang. Bu Rama ini kok nggak tahu sih? Oh iya Jat Miko. Ya gitu. Lanjut. Ya Harus ditebus. gitu. Harus dengan darah Target aku. Itu siapa yang Manusia. ngajarin gitu Pak Jatmiko? Lawang sopo sing ngajari sampean kayak ngono Pak Jatmiko? Yesus dewe asik ngomong. Ya Ora. itu Injil yang mengajari Biblos Pak, manusia itu Biblos. harus Injil Pak, Biblos. di apa? Kita DND pelan-pelan. Jare ono ndek Pelan-pelan, Injil, ya. jarene ono ndek Injil, ndek endi dalile? Di mana dalilnya, Pak? Allah, Mbak Jenengan Nita. jenengan liatin, Pak. Ya Banyak Ya, sekali di tempatnya akhir Nandar. itu nggak hafal ayat-ayatnya gimana. Enggak hafal. Aduh, ngomongnya kok pelan Pak banget. Jatmiko Pak, semangat Pak, selalu semangat. ya, Jatmiko opo iki? semangat. Pak Jatmiko Iya. semangat. Satu. Yuk, silakan. Biar Mbak Natali sing sinkron ngomongnya. Podo Jawane. Gak. Nanti aku gergetan, aku ngegas nanti. Yang lain aja deh, kasihan. Usia-usia gini harus sabar ya. Wis api iku. Oh, wis apik, ah. Aku ngerungokke wae. Oh ya, Iya. wis lek ngrungokno ya wis. Nanti yang lain gak ngerti ini kita ngomong apa ini. Ya Pak sih. Jatmiko, kok bisa lupa? Itu yang ngajarin siapa? Katanya pakai penebusan dosa, itu siapa yang ngajarin? Ya di Injil. Di Injil iku sapa sih Di- ngomong, Pak Ya di Injil Iya. coba Coba. Roma, lihat Roma. tutupnya. Roma niku karangane Paulus niku, kudu Injil iku. Mana ani Roma? Iya. Roma berapa? Niki sepurane Pak Jatmiko kulo buatan understand. Iya, katanya dalilnya ada di Roma katanya. Berarti bukan Yesus yang ngajarin ya, Pak ya? Bukan Yesus ya. Kulo buatan understand niki. Bukan Yesus Tak yang ngajarin. beber ya. Tak beber munda ya deh. Iya. Aduh, ini siapa sih yang lain aja deh, nggak sabaran aku nanti gregetan aku yang lain aja yang lain. Iya, ngomong. mungkin Pak Jatmiko Biar itu aku mau aja, pakai ini Pak D Roma. saya, ini Pak D saya. Roma 14 nomor 9 Turunin apa aja, ya? kasihan. Iku napa mboten Pak De? Ya coba dibacakan. Coba. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup gitu. Ya itu juga bisa. Itu banyak ayat di Alkitab yang berbicara begitu. Oh, aku lali yo, mestinya pakai Bible versi Jawa ya bacane. Di Alkitab Sabda ada kok, di Alkitab Sabda ada itu. Iya, ntar ya. 14:9 ada Pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia saja.
Tuh bahasa Indonesia saja Ustaz. Indonesia Loh. saja Ustadz Alif. Bahasa Indonesia saja. Ya wis, aku bocor Iya. bahasa Indonesia ya. Tapi kok bapaknya kok yang ngomong Ya. Jawa nih. Nih. Ini ya, aku tak open celana, open kamera. Nih, Jawa nih. Sebab ia iku kang kang dikarasakake anggone Sang Kristus sedak. Susah kali ya. Sedak sarta wungu maneh supaya panjenengane jumanengah gustine wong mati lan wong urip. Itu ya. Iya. sedulurmu sing ringkih percaya niku tanpa nana. Aduh, gimana sih bahasanya? Bahasa Indonesia aja Ustaz Pakai Alif. bahasa Indonesia ada. Iya, bahasa Indonesia kan tadi sudah. Tadi kan sudah. Berarti maksudnya Ya. maksudnya gitu. apa di situ? Jadi Kristus Yesus harus itu mati untuk menanggung dosa manusia. loh, kok jadi menanggung dosa? Yesus malah kalau pakai Roma 14 nomor 9 Pak D, di sini malah Yesus Iya. itu untuk menjadi Tuhan dia itu harus mati dan bangkit kembali Pak D. Iya, itu sebenarnya Yesus itu sudah menjadi Tuhan sejak dulu itu, sejak dunia belum diciptakan. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 1 itu, Pak. Oh, alah ngono to. Izin aku iki, izin Ustadz Alif. Oh, iya. Aku izin iki. Pak Semprol iki, monggo. Iya. Pak Jatmiko, tadi Bapak mengatakan bahwa Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada, sebelum dunia dijadikan. Betul Iya. apa tidak? Baik. Saya boleh tanya begini Pak Sujatmiko, yang menciptakan Bunda Maria itu siapa Pak Sujatmiko? Yaitu Bapa yang di surga bersama Yesus itu Allah itu mempunyai 3 kepribadian, yaitu Yesus, Roh Kudus dan Bapa. Jadi 3 itu adalah satu. Yang 3. Oh, berarti kerja sama ya si ya. Si Bapa, Yesus dan Roh Kudus kerjasama menciptakan Bunda Maria gitu ya. Iya, seperti manusia itu terdiri dari 3 bagian, yaitu jiwa, badan, dan roh itu. Iya. Manusia. Iya. Yang saya tanya begini Pak Sujatmiko, yang menciptakan Maria, yang menciptakan Bunda Maria itu Yesus juga ikut andil di situ pada saat penciptaan Bunda Maria. Ikut. Oh, ikut juga. Ikut. Oh. Itu kan karena manusia, karena Tuhan Allah itu ingin menyelamatkan manusia, maka Tuhan Allah turun ke dalam dunia untuk menjadi manusia, menebus dosa manusia. Dan Tuhan itu harus menjadi manusia untuk bisa menebus manusia. Oh gitu. Jadi yang menciptakan Bunda Maria ini adalah Yesus. Lalu kemudian setelah Bunda Maria ini dewasa, Yesus ini masuk ke dalam perut Bunda Maria gitu Pak Sujatmiko. Iya kan itu dengan perantaraan Roh Kudus. Iya. Yesus masuk dikandung oleh Bunda Maria. Iya. Jadi yang dikandung Bunda Maria ini adalah yang menciptakan Bunda Maria gitu Pak Sujatmiko. Iya, betul. Oh, iya. Itu Kasian nih, kok kasihan gini ya aku ya. Ini aja
Mau gimana lagi, Roma? Ya udah percaya. Mungkin saya pengen tahu dulu aja sama Pak Jatmiko. Pak Jatmiko itu kalau saya katakan Yesus itu hamba Allah, Bapak percaya nggak? Bukan, Yesus itu adalah Allah sendiri. Yesus adalah Tuhan, jadi bukan hamba Allah. Tapi kalau dikatakan hamba Allah berarti Pak Jatmiko nggak percaya? Enggak setuju. Loh, kalau gitu berarti sama aja Pak Jatmiko nggak setuju dengan kitabnya sendiri.